Shalom kekasih Kristus, kita dalam mengiring Tuhan tentunya tidak selalu mengalami keadaan yang tidak ada masalah, seperti jalan yang mulus, tanpa ada lubang, lurus dan tidak berliku-liku. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, tentunya Tuhan menginginkan kita dalam mengiring Dia memiliki kesetiaan yang baik dan benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami naikkan syukur kepadamu, di mana kami kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Melalui renungan ini, biarlah firman yang disampaikan menjadi satu firman yang merupakan isi hati-Mu untuk kami. Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk terus dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dalam mengiring Engkau dapat mengukur sampai sejauh mana kasih kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah Engkau memurnikan hati dan pikiran kami agar kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan dan doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menguji kesetiaan. Firman Tuhan terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman-Nya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari ayat ini mengisahkan orang-orang Kristen di Yerusalem mengalami kesukaran. Kesukaran yang dialami banyak yang memberikan penafsiran, yaitu penderitaan karena kelaparan. Kisah kelaparan ini dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 28 yang mengatakan demikian. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh Kudus ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Kondisi yang dialami oleh umat Tuhan di Yerusalem. Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk mau berbagi untuk saudara-saudara seiman di Yerusalem dengan keuangan yang mereka miliki. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 2-4. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Paulus mengharapkan apa yang dilakukan oleh jemaat Korintus melakukannya dengan penuh kerelaan agar berkenan pada Tuhan. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Mungkin di depan manusia kita dapat berpura-pura kelihatan baik dan menolong. Tetapi adakah pemberian kita dan perbuatan baik kita itu tulus dan ikhlas? Hanya Tuhan yang mengetahuinya. Ayat yang kita baca di atas mengatakan bahwa pemberian itu diterima ketika kita memberi dengan hati yang rela. Memberi dengan rela artinya tidak mengungkit-ungkit apa yang telah kita berikan. Tuhan tahu kerelaan dan ketulusan hati kita pada saat memberi sesuatu, baik itu berupa materi, waktu, dan tenaga kita. Tidak perlu cari popularitas, tidak perlu cari kehormatan, tidak perlu cari pujian ketika kita membawa pemberian kita kepada Tuhan maupun kepada sesama. Pendengar yang dikasihi Tuhan, menguji kesetiaan yang memiliki keterkaitan dengan keuangan, ada ungkapan yang terkenal, ada uang, abang disayang, tidak ada uang, abang ditendang. Kalimat ini memang ditujukan kepada orang-orang yang tidak setia hidupnya. Ya, menjadi setia memang bukan pekerjaan mudah. Setia tidak semudah sewaktu kita mengungkapkan janji, tetapi harus dibuktikan. Apakah kita sebagai orang yang setia perlu diuji. Dan dari kisah Rut yang setia, kita dapat belajar bagaimana menjadi orang yang setia.
Kebanyakan orang dapat kuat bertahan dalam kesetiaannya jika semua yang dialaminya baik, diantaranya jika segala hal dibutuhkannya terpenuhi, jika memperoleh semua hal yang diingini. Tetapi apa yang terjadi ketika keadaan yang baik sedang dialami itu lenyap? Apakah kita tetap setia? Bila demikian, apa arti kehidupan yang setia? Apa arti kesetiaan? Pendengar yang terkasih, kata kesetiaan dalam bahasa Yunani sama dengan kata iman. Dan untuk kita ketahui bahwa menjadi dasar dari kesetiaan kita kepada Tuhan adalah iman kita. Pada saat kita memikirkan kata kesetiaan, secara tidak langsung kita harus memiliki sikap, yaitu keteguhan dan sifat yang dapat diandalkan. Jadi, apabila kita memiliki iman di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi seorang yang teguh dalam menjalani hidup, serta menjadi seorang yang dapat diandalkan oleh Tuhan maupun oleh orang lain. Sikap hidup seperti ini Alkitab memberi contoh kepada kita, yaitu Rut. Rut tetap setia kepada Naomi, ibu mertuanya, sekalipun keadaan dalam penderitaan. Tertulis dalam Rut 1 ayat 16 yang mengatakan, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Inilah bukti kesetiaan Rut yang diungkapkan dari hati. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan menguji kita dengan kesetiaan itu sesuatu yang tidak gampang dan itu berat karena kesetiaan itu membutuhkan kasih yang baik dan benar. Pendengar, mari kita lihat apa yang membuat Rut tetap setia sekalipun tidak ada kebaikan yang bisa ia harapkan dari Naomi. Dasar kesetiaannya adalah kasih. Kasih membuatnya percaya pada keputusannya mengikuti Naomi dan juga Tuhan tidak pernah salah. Bagaimana dengan hidup kita? Ketika tidak ada hal baik yang kita peroleh dalam hidup, ketika kita hidup dalam penderitaan, dan ketika kita merasa seolah Tuhan begitu jauh dari hidup kita, apakah kita tetap menunjukkan kesetiaan kepadanya? Ya, kesetiaan kita akan teruji ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang kurang menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita untuk menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami. Firman-Mu menyingkapkan untuk kami memiliki satu kesetiaan, di mana untuk meraih kesetiaan terkadang kami harus masuk lewat ujian dengan kesetiaan. Tuhan, ujian bukan berarti menghambat, melainkan Tuhan ingin melihat seberapa dalam kasih kami kepadamu Tuhan, seberapa setia kami akan Engkau. Maka Engkau perlu menguji iman percaya kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami dibawa dalam satu langkah untuk diuji keimanan kami. Maka dari itu Tuhan, pimpin dan bawa hati pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan oleh firman Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami lewat firman itulah kami dibawa semakin kokoh dan kuat, dan kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam hal, keadaan, atau apapun Tuhan yang ingin memproses iman percaya kami. Kami mengucap syukur buat semuanya ini, dan inilah doa dan permohonan kami kepadamu agar Roh Kudus memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya
serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.